Malam itu dimulai seperti ribuan malam lainnya. Lampu terminal yang temaram, suara pengumuman yang seperti bisikan, dan aroma kopi yang mengikat kantuk para penumpang. Aku menatap punggung Rendra saat dia berjalan menjauh, ransel di salah satu bahu, rapi seperti selalu. Di luar, angin malam membawa dingin yang membuat jaketku berlipat di lenganku. Kiko menggenggam tanganku lebih erat dari biasanya. Ku kerjakan kembali simpul pada tali ranselnya, tanpa menyadari aku meraihnya. "Kenapa, nak?" Aku mencoba suara biasa, ringan, agar dia tak panik. Kiko menoleh, mata kecilnya bercahaya. Matanya tidak mengembara seperti anak yang bosan menunggu. Ada sesuatu yang lain di sana. Kewaspadaan, seperti anak yang menonton adegan penting. "Jangan pulang, Bu," bisiknya pelan, hampir tak terdengar di antara gemuruh roda bagasi dan pengumuman boarding. Suaranya tipis, tapi kata-kata itu menancap seperti jarum. Aku tertawa kecil mengetatkan pelukan. "Ah, Kiko, kita cuma antar ayah sebentar. Kau tahu ayah selalu bilang bereskan semuanya dulu sebelum pergi." Dia menelan. "Ayah bilang pastikan beres." Kata-kata itu menggantung, setengah selesai. Ada jeda di bahunya, dan aku merasakan pergeseran dalam tubuhku sendiri. Naluri, kata orang. Itu yang kumiliki, tapi sering kusembunyikan di bawah logika. Di bawah kesibukan sebagai ibu dan manajer rumah tangga. Kali ini, naluri itu bersuara lewat anakku. Aku melihat Rendra sekali lagi. Senyumnya cepat, sibuk, ramah seperti film dokumenter tentang keluarga sempurna. Orang-orang melihat dia dan memikirkan kesuksesan, bukan cerita di baliknya. Aku tahu ada yang tidak sepenuhnya benar. Tapi sampai kata-kata Kiko, aku belum mau mengakui kecurigaan itu pada diri sendiri. Kami tinggal di mobil, tidak jauh dari terminal. Rendra melambai, kemudian menghilang di antara penumpang. Kiko semakin mencengkeram tanganku, sampai jari-jari kecilnya merasakan tulang. "Ibu, aku dengar mereka bicara di telepon. Suara laki-laki. Ayah bilang, kunci ada di bawah rak." Aku menatap dia. Anak itu menyerap percakapan dengan telinga anak kecil yang tak seharusnya mengerti detail seperti itu. Tapi dia mengerti. Bagaimana bisa? Mungkin ia pernah melihat sesuatu ketika bermain di ruang tamu, atau ketika Rendra membawa tamu yang tak ku kenal. Pikiran-pikiran itu saling bertabrakan dalam kepalaku. Di kursi depan, radio mobil memutar lagu yang tak ku mengerti. Aku menyalakan mesin tetapi tidak langsung pergi. Ada sesuatu yang tidak memberi izin. Aku menurunkan kaca sedikit, mengusap wajahku, mencoba membuang rasa takut yang ingin kukubur. Aku memandang ke arah rumah kami. Rumah yang selama bertahun-tahun kubangun menjadi tempat aman. Kini tampak asing dalam sorotan lampu jalan. "Apa kau yakin, Bu?" Kiko bertanya lagi. Matanya seperti tampak lebih tua karena larutnya malam. "Aku tidak tahu, nak," jawabku jujur. "Tapi kita tunggu dulu. Biarkan ibu memastikan semuanya aman." Kami tidak kembali ke terminal. Kami memarkir mobil di sudut jalan, menyalakan lampu kecil. Dari sana, kami bisa melihat gerbang rumah kami. Aku memejamkan mata sebentar, merasakan ketegangan seperti tali yang ditarik. Dia datang, van hitam, bergerak pelan, tanpa lampu jauh. Dua pria turun, bayangan mereka panjang di trotoar. Mereka bergerak seperti sudah tahu kemana harus pergi. Salah satu membawa tas besar, yang lain menempel pada tubuhnya sesuatu seperti sarung tangan tebal. Ia menutup wajahnya dengan penutup hitam, topeng tipis yang menutupi hidung dan mulut, mata terlihat tajam di baliknya. Jantungku berdetak kencang. Aku merasa seluruh tubuhku bergetar, tetapi suaraku berusaha tetap rendah agar tidak menakuti Kiko. "Jangan bergerak," aku bisikkan, menepuk tangan kecilnya. Kiko menelan, menempel dekat pada dadaku. Mereka bergerak ke pagar kami. Satu dari mereka memeriksa pintu, lalu mengeluarkan alat kecil. Gerakannya terlatih. Pintu terbuka dengan halus, seperti rumah menunggu tuannya. Mereka masuk. Aku menekuk tubuh sedikit lebih rendah, menumpang nafas yang tidak pernah bisa kuhitamkan. Rasanya seperti menonton dari balik kaca. Ini hanya salah paham. Aku ingin percaya. Mungkin mereka tukang servis. Aku mencoba menenangkan diri dengan alasan yang lemah.
Tapi pikiranku mengusulkan kemungkinan-kemungkinan lain yang lebih gelap. Dan aku tahu, rasanya bukan kebetulan. Aku merekam dengan ponsel, kamera menghala ke rumah. Kulit tanganku membeku saat salah satu pria yang memakai penutup wajah menengadah seolah memeriksa situasi. Ia berdiri di ambang pintu, sekali lagi menatap keluar, matanya seperti dua lubang gelap di malam. Dalam sekejap, ia menoleh ke arah taman, mengambil sesuatu dari tasnya. Bau bensin. Ku tahu bau itu karena aku tak sengaja membaui ketika mengisi pompa. Bau yang sama seperti yang selalu membuat peringatan hidup. Itu bau kebakaran yang mungkin belum terjadi. Atau bisa juga bahan bakar mesin biasa. Namun di mulutku ada rasa pahit. Kiko menggenggam mainan kecilnya, sebuah kamera mainan yang direkam suaranya sendiri beberapa hari lalu, waktu kami berlatih menangkap momen keluarga. Aku menatap mainan itu, lalu kembali menatap pintu rumah kami. Di dalam ruang tamu, bayangan bergerak. Mereka membuka sebuah brankas, atau tampaknya begitu dari gesekan logam yang tertangkap angin. Cahaya senter memotong gelap. Tidak lama kemudian, salah satu dari mereka mengambil ponsel, berbisik sesuatu. Suara itu teredam, tetapi nada perintahnya, dingin dan tegas, membuat bulu kudukku berdiri. Mereka berjalan perlahan, seolah-olah sedang menjalankan rencana matang. Aku memegang ponsel lebih erat, merekam setiap gerakan. Aku tahu, itu mungkin sulit dilihat kemudian, tapi aku tidak bisa hanya menonton tanpa bukti. Bukankah bukti yang selalu menyelamatkan kita? Bukti untuk menahan kebenaran ketika ia berusaha lolos. Mobil van pergi setelah beberapa menit, meninggalkan kebisikan malam yang basah. Aku tetap diam. Aku dan Kiko tidak bergerak. Di dalam kita mendengar langkah di dalam rumah, kemudian suara seperti gesekan kain, seperti sarung tangan yang diambil. Lalu, telepon Rendra bergetar. Notifikasi masuk. Aku melihat layar yang menyala. Pesan singkat dari Rendra. Delay. Lainnya aman. Pulang saja. Pesan itu dingin. Pulang saja. Dua kata yang menyeramkan. Kiko menutup matanya. Ayah bilang pulang, gumamnya. Dan aku tahu dia mengulang sesuatu yang lebih dari pesan. Ia mengulang rasa tidak aman yang ia rasakan sendiri. Ayo pergi ke tempat aman, kataku pelan. Aku memutar kunci, menyalakan mesin. Tanpa suara, kami melaju menjauh. Di belakang kami, rumah kami berdiri kecil di bawah lampu jalan. Dan aku merasa seperti meninggalkan bagian dari jiwaku di sana. Kami menuju ke apartemen Ibu Siwi. Dia selalu siap sedia. Bagiku, ia bukan hanya pengacara. Ia adalah batu karang keluarga. Lebih tua dari kami, berwibawa, suara yang menengahi keributan hati. Di antara tumpukan buku hukumnya yang tampak seperti benteng, dia pernah menyelamatkan reputasi kami dari kata-kata yang berbahaya. Aku tahu, saat di pintu, ia akan mendengar detak jantung yang tak bisa kusembunyikan. Pintu dibuka sebelum kami mengetuk. Ibu Siwi sudah menunggu, seolah dia tahu kami akan datang. Matanya melihat kami, mata yang menimbang dan juga menghibur. Alma, Kiko. Suaranya pendek. Ia memeluk kami, menaruh tangannya di punggungku dengan sentuhan yang menenangkan. Ada apa ini, Bu? Ia menunduk, menatapku. Kau pucat. Ada pria di rumah, jawabku. Kata-kata terhambat. Mereka masuk. Mereka. Ada bau bensin. Ibu Siwi mengangkat alisnya. Sekilas saja, ada kilatan rencana di matanya. Ia mengarah kami ke ruang tamu kecilnya, menutup pintu dengan hati-hati. Di meja makan, dia menyodorkan 2 gelas teh tanpa menunggu jawaban. Tangannya tidak gemetar ketika ia menaruh gelas ke meja. Kamu sudah melapor? Suaranya dingin di ujungnya, bukan tak peduli, tetapi profesional. Aku belum. Aku takut kalau itu akan memperburuk keadaan. Aku menatap Kiko yang memeluk mainan kecilnya dekat dada. Ibu Siwi menutup kedua telapak tangan, menghela nafas. Baik, kita lakukan cara yang aman. Untuk sekarang, kita pastikan kalian aman. Aku akan hubungi seseorang yang bisa menenangkan situasi. Dia mengeluarkan ponsel,
menekan beberapa angka yang kukenali sebagai nomor lama, teman polisi yang selalu ia beri makan cerita-cerita panjang di meja warung. Sambil menunggu, ia menatapku langsung. Kau ceritakan semuanya, mulai dari awal, jangan tinggalkan detail kecil. Tidak ada yang terlalu kecil. Aku menceritakan dari awal. Bisikan Kiko di bandara, pesan Rendra, van hitam, dan pria bermasker yang berdiri fajar di ambang pintu. Setiap kata terasa berat. Kiko duduk di sofa, menggenggam kamera mainannya tanpa melepaskannya. Sesekali ia menoleh ke jendela, seolah menunggu bayangan lain yang muncul. Ibu Siwi mendengarkan, menulis beberapa catatan ringkas. Saat aku menyebutkan brankas dan kunci, alisnya terangkat. Brankas? Tanyanya singkat. Ada. Kami. Beberapa waktu lalu Rendra menyebut. Dia bilang ada kotak simpanan di bank. Dia bilang itu untuk jaga-jaga. Aku menelusuri memori. Rendra memang pernah menyebut brankas di rumah, dan sebuah safety deposit box di bank kota tua. Dia bilang jangan disentuh. Dia bilang itu warisan ayahmu. Ibu Siwi menutup bukunya. Ada kemungkinan. Jika ada brankas di rumah, itu bisa berisi dokumen penting. Jika mereka mencari sesuatu yang spesifik, mungkin surat wasiat, mungkin buku harian. Buku harian. Nama itu seperti pecahan kaca yang terjatuh ke lantai di dalam kepalaku. Kami memang pernah melihat beberapa catatan Rendra, sekilas, hal remeh tentang pengeluaran, janji-janji, deadline. Tapi buku harian yang sebenarnya, tidak. Tetapi ada benda yang kami temukan sebelumnya. Sebuah buku catatan tua milik almarhum ayahku yang selalu kusimpan di brankas kecil. Dia pernah berbisik tentang satu dokumen tersembunyi, sebuah surat wasiat kedua yang dia simpan untuk berjaga-jaga jika sesuatu terjadi. Ibu Siwi menarik napas. Kalau mereka mencari itu, maka motifnya bukan sekadar pencurian. Ada sesuatu yang lebih besar. Kami duduk diam, kata-kata mengendap. Di luar, kota tetap bernapas. Aku menatap Kiko. Dia tidur di pinggir sofa, kepalanya terguling ke arahku, mainannya masih di tangannya. Wajah anak yang lelah itu membuatku merasakan kemarahan dan rasa bersalah sekaligus. Bagaimana kami membiarkan anak kami terjebak dalam sesuatu yang berbahaya? Besok pagi kita laporkan ke polisi, tapi untuk malam ini, kita tidak pulang, kata Ibu Siwi. Kita harus mengamankan barang-barang yang bisa jadi bukti. Jika ada buku harian atau surat wasiat, aku ingin melihatnya sebelum mereka sempat membakarnya. Seperti yang kau bilang, bau bensin. Mereka mungkin menutup jejak. Rasa takut berubah menjadi gerak. Ada rencana kecil yang tumbuh dari kata-kata Ibu Siwi. Sebuah strategi bertahan hidup, sederhana namun rasional. Aku mengangguk. Apa yang kau butuhkan dariku? Tanyaku. Semua yang kau bisa ingat. Dan kamera, jika Kiko mengambil sesuatu. Dia menatap mainan itu. Setiap potongan rekaman anak bisa jadi lebih bernilai dari yang kita kira. Aku mengeluarkan ponsel, membuka rekaman video yang sempat kuambil saat menunggu. Gambar goyah, tapi terlihat jelas ketika pintu terbuka dan dua bayangan masuk. Mataku tertuju pada salah satu yang memakai penutup wajah. Aku membesarkan suaranya. Tidak ada kata-kata jelas, hanya bisik dan suara langkah. Tapi aku menyimpannya. Setiap frame adalah bukti. Malam itu, Ibu Siwi menyiapkan sebuah ruang di apartemennya untuk kami tidur. Ia menutup tirai, memadamkan sebagian lampu, hanya meninggalkan satu lampu kecil di meja. Kamu harus istirahat, katanya padaku. Kamu butuh tenaga untuk apa yang akan datang. Aku tidur, tetapi tidur yang kacau. Di kepala gambar-gambar melintas. Brankas yang dibuka, tangan yang menggali, bau bensin yang menempel seperti kutukan. Kiko tidur tenang di sisiku, dan aku merasa seperti penjaga kecil yang telah gagal. Di mimpi, aku melihat rumah terbakar. Tidak detail, hanya warna jingga dan asap. Lalu aku terjaga dengan napas tak teratur dan telapak tangan dingin. Keesokan harinya kami kembali ke rumah. Polisi sudah datang. 2 petugas berpakaian sederhana, ramah tapi jelas mengambil instruksi dari seorang detektif yang kelihatan lelah namun waspada.
Detektif Binsar memperkenalkan dirinya dengan suara yang menenangkan. Dia menelusuri daerah itu dengan mata yang teliti, menandai jejak, mengamankan barang bukti. Wajahnya serius saat ia mendengar kronologi kami. Kami akan melakukan pemeriksaan forensik untuk sisa-sisa apapun di rumah, katanya. Tapi kami juga perlu bukti yang kuat, buku harian, dokumen, apapun yang menunjukkan motif. Aku menuntun mereka ke ruang tamu. Lantai masih berdebu dari jejak malam sebelumnya. Ada bekas jejak yang samar, dan bau yang samar di udara seperti bau bensin, namun tidak tajam. Polisi menandai tempat-tempat. Mereka menemukan jejak alat yang mungkin digunakan untuk membuka pintu brankas, namun tanpa bukti yang konkret sulit untuk menuduh siapapun. Itu terasa seperti menahan nafas di tepi jurang. Sementara polisi bekerja, aku memikirkan Rendra. Di antara semua rasa bersalah dan kebingungan, satu hal jelas. Dia bukan sekadar suami yang stres karena bisnis. Ada rahasia, ada hutang, yang selama ini kusembunyikan dari keluarga sebagai masalah kecil. Tetapi masalah kecil itu tampaknya telah tumbuh menjadi sesuatu yang memakan dirinya sendiri. Aku mengingat percakapan lama. Telepon terlambat dijawab. Pertemuan di malam hari, pesan-pesan yang dihapus. Semua tanda yang dulu kukira hanya kesibukan, kini menjadi petunjuk. Di meja ruang makan, polisi menaruh beberapa dokumen yang mereka temukan di lemari. Namun tidak ada buku harian, tidak ada surat wasiat. Brankas di ruang kerja kami terkunci, tetapi kuncinya tidak terlihat di tempat biasanya. Aku merasakan panik tinggi. Tetapi aku menahan diri. Panik tidak membantu. Aku harus berpikir. Detektif Binsar menatapku tajam. Siapa terakhir kali melihat brankas dibuka? Aku menatap kebingungan. Rendra. Dia pernah bilang dia mengisi beberapa kertas dan menaruhnya di brankas. Untuk berjaga-jaga. Hati-hati dengan asumsi, ia mengingatkan. Seringkali seseorang yang tampak aman di muka umum justru yang paling dekat dengan bukti. Tapi kita timbang dengan alat dan bukti. Sementara itu, seseorang memanggil namaku. Seorang pria, rapi, bergelut dengan dokumen bank, Pak Darmawan, manajer bank di Bank Mandiri Kota Tua, nama yang kuingat dari pembicaraan lama. Ia hadir sebagai saksi, katanya, Rendra beberapa kali mengunjungi bank untuk kotak simpanan. Nada suaranya netral, profesional, namun ada ketidaknyamanan di matanya seperti ia menyimpan sesuatu. Kami menemukan transaksi tidak biasa, katanya. Ada permintaan akses ke safety deposit box yang diajukan dari nama Rendra beberapa hari lalu, tetapi persetujuan belum lengkap. Ada sesuatu yang namanya surat kuasa, yang belum ditandatangani. Kalimat-kalimat itu seperti potongan teka-teki yang belum tersusun. Apakah surat itu ada di rumah atau di bank? Jika ada seseorang yang tahu surat itu, mereka mungkin akan mengincar dokumen itu. Detektif Binsar menuliskan sesuatu di buku catatnya. Kami akan periksa semua transaksi itu. Tapi untuk saat ini, ayo kita pastikan kalian aman. Kami sarankan kalian tinggal dengan seseorang sampai situasi lebih jelas. Matanya menatapku tajam. Dan kalau ada sesuatu, jangan mencoba menyelidiki sendiri. Itu berbahaya. Aku tahu ia benar. Namun di dalam dadaku ada perasaan lain. Menunggu bukanlah pilihan. Jika ada sesuatu yang bisa kugali sekarang, bukti, catatan, itu harus dilakukan dengan hati-hati. Ibu Siwi menatapku dari samping, dan di sana ada pesan yang tidak terucap. Kita bergerak bersama. Sore menjelang, Ibu Siwi mengundang kami kembali ke apartemennya. Di meja, ia menaruh sebuah amplop. Dari ayahmu, katanya tanpa basa-basi. Kata-katanya pendek, tetapi matanya menyimpan kehangatan. Ada seseorang mengirim salinan dokumen lama kepadaku beberapa minggu lalu. Aku menyimpannya jika kamu perlu. Tanganku bergetar saat ia meletakkan amplop itu di depanku. Di dalamnya, terlipat rapi, adalah sebuah surat yang dikenal oleh hatiku sebelum mataku membaca. Tanda tangan ayahku, tinta yang sedikit memudar, dan judul kecil di sudut, wasiat kedua. Jantungku melonjak. Ini bukan dokumen hukum biasa. Ini adalah kata-kata terakhir yang menuntun warisan. Bukan hanya harta,
tetapi cerita dan tanggung jawab. Apa ini asli? Aku bertanya, suara hampir retak. Ya. Ibu Siwi mengangguk. Aku sudah periksa, ada cap notaris lama. Ini bukan main-main. Di samping surat, ada sebuah buku kecil, harian. Kulitnya usang, sudutnya lusuh. Namanya tertulis samar di bawah, nama ayahku. Aku meraihnya dengan ragu, membuka lembar demi lembar. Dan di sana, di antara tanggal dan catatan tentang musim panen, ada beberapa kalimat yang mengikat daging cerita. Instruksi tentang sebuah rekening rahasia. Poin yang menyatakan bahwa jika sesuatu terjadi pada keluarga, ada surat kedua yang harus dibuka oleh seorang advokat terpercaya. Aku menatap Ibu Siwi. Kenapa, Rendra? Suara itu seakan terseret di udara. Aku tidak menyelesaikannya. Bagaimana bisa suami yang memegang rahasia keluarga, yang tampak rapi dan tenang di luar, menjadi pihak yang berusaha mengurasnya? Ibu Siwi menutup buku harian itu pelan. Ada sesuatu yang tidak beres, katanya. Kalau mereka mencari ini, mereka tahu betapa berharganya dokumen ini. Jika itu pergi, motifnya jelas. Kami berbisik sampai larut. Di sela-sela percakapan, Kiko memainkan kamera mainannya, menekan tombol-tombol, memutar rekaman. Gambar yang muncul di layar kecil itu membuat darahku beku. Ada potongan rekaman. Satu malam beberapa hari lalu, ketika Kiko sedang bermain di ruang tamu. Kamera itu menangkap bayangan dua pria yang masuk ke rumah kami, dan di antara langkah-langkah itu, aku mendengar, dengan jelas, suara yang penuh ancaman. Suara itu tidak seperti suara Rendra. Itu rendah dan tegas. Kata-kata keluar dengan ancaman yang tajam. Kau harus memilih siapa yang hidup. Suara itu memekik dari speaker kecil mainan Kiko. Kata-kata itu menggantung di udara ruang tamu Ibu Siwi, seperti lemparan batu yang membuat semua cermin retak. Aku menatap layar, menatap Kiko. Dia menatap balik, seperti kehilangan sesuatu yang belum ia mengerti. Di mulutku ada nama yang belum turun tapi, apakah suara itu milik pria bermasker? Siapa yang mengucapkannya? Dan mengapa mengaitkannya dengan rumah kami? Di luar, malam kembali turun. Lampu kota memantul di jendela. Di dalam, amplop, buku harian, dan rekaman anak kecil itu bercerita lebih dari apapun. Ada ancaman, ada motif, dan ada kemungkinan bahwa seseorang ingin memaksa pilihan yang menyeramkan. Pilihan antara hidup dan mati, kalimat barbar itu, terdengar lebih seperti tekanan psikologis daripada keputusan yang benar-benar literal. Namun artinya jelas, seseorang ingin kami memilih, tetapi memilih apa? Detektif Binsar memeriksa rekaman dan mengangkat kepalanya perlahan. Kita punya sesuatu, katanya akhirnya. Ini bukan hanya perusakan. Ini ancaman terencana. Siapapun yang mengatakannya, mereka tahu bagaimana menakut-nakuti. Persoalannya kini nyata. Di antara kertas-kertas tua dan video mainan yang goyah, kami memiliki petunjuk. Seseorang yang memakai penutup wajah, pemicu bau bensin, dan ancaman langsung yang muncul dari sebuah suara asing. Rendra di mana? Teleponnya tidak terangkat. Tidak muncul di kantor. Jejaknya seakan menghilang. Malam semakin panjang. Aku duduk menatap foto keluarga yang terpajang di dinding Ibu Siwi. Saat kecil Kiko tertawa, ayahku berdiri di belakangku dengan tangan di pundakku. Di foto-foto itu, cerita kami tampak rapi. Namun kini, di balik foto ada bayangan panjang. Ada rasa kehilangan yang lebih dari kehilangan benda. Ini adalah kehilangan rasa aman. Tunggu saja. Ibu Siwi berbisik pelan. Kita tidak boleh panik. Kita susun langkah. Kita tahu dua hal. Ada dokumen berharga, dan ada orang yang berusaha mendapatkannya. Jika kita panik, mereka menang. Aku menatap Kiko yang kini terlelap di kursi, masih memegang kamera kecil di dadanya. Aku tahu satu hal yang pasti. Aku tidak akan membiarkan anakku menjadi pion dalam permainan orang yang haus pada warisan dan kekuasaan. Aku juga tidak akan membiarkan nama ayahku dicemarkan. Namun pertanyaan mendesak tetap ada. Siapa pria bermasker itu? Apakah dia bekerja sendiri atau bagian dari rencana yang lebih besar? Dan, lebih penting lagi, apakah Rendra ada di pihak mereka atau melawannya?
Semua tanda menunjuk pada satu kemungkinan menyakitkan, bahwa Rendra lebih dalam dari yang kukira. Atau mungkin dia sendiri menjadi sasaran. Dengan benak penuh teka-teki, aku mengambil ponsel, memutar ulang rekaman mainan itu untuk yang kesekian kalinya. Kali ini aku memusatkan perhatian pada jeda sebelum suara itu muncul. Ada bisik-bisik, lalu tawa kecil samar, lalu suara rendah. Kau harus memilih siapa yang hidup. Suara itu muncul lagi, kali ini lebih jelas. Ada latar tawa yang pecah, seperti pertunjukan yang direncanakan. Aku menekan jeda. Suara itu kali ini mengingatkanku pada satu hal lain. Ada getaran yang asing, sebuah tekanan emosional sengaja dibuat untuk memaksa keputusan. Siapa yang berani berkata seperti itu kepada keluarga kita? Siapa yang ingin mengambil nyawa, secara kiasan atau literal, dari pilihan yang kami buat? Di sudut ruangan, telepon berdering. Detektif Binsar menjawab. Wajahnya berubah saat mendengar. Rendra? Ia bertanya pada akhirnya. Ku mendengar napas di ujung sana. Bukan suara Rendra, tetapi seseorang yang tak kukenal berbisik cepat. Percakapan itu singkat. Detektif Binsar meletakkan telepon, menatapku. Kami menemukan sesuatu di luar kota, katanya. Seseorang melihat van berhenti dekat sebuah gudang. Mereka bilang, ada dua pria. Satu orang memakai penutup wajah. Kita sedang menuju ke sana. Adrenalin memompa kembali. Ini bukan hanya rekaman atau kertas. Ini hidup, bergerak, mengancam. Ada kemungkinan besar bahwa mereka akan mencoba lagi. Dan jika mereka tahu bahwa kini kami tahu, langkah kami menjadi lebih berbahaya lagi. Aku menatap Ibu Siwi. Matanya mengeras, dan di sana ada tekad yang tak tergoyahkan. Kita harus bertindak cepat, katanya. Tapi hati-hati. Kita tidak bisa memancing mereka tanpa persiapan. Mereka membuat ancaman jelas. Memilih siapa yang hidup. Kita tidak akan tunduk pada itu. Aku melihat Kiko yang bernapas berat di kursi. Di antara kerumitan itu, satu hal tetap. Aku harus melindungi anak ini. Segalanya aku lakukan akan dimulai dari sana. Namun, ketika kulihat kembali ke layar kecil itu, ke wajah para pria yang samar di pintu rumah kami, aku merasa hal yang lebih besar bergerak di balik layar. Jaringan hutang, janji-janji yang rusak, dan keputusan yang dibuat orang dewasa tanpa memikirkan anak. Di sanalah aku berdiri. Antara rasa takut yang menggigit dan tekad yang membara. Aku ingin tahu kebenaran. Aku ingin menghadapi Rendra dengan bukti. Aku ingin memastikan Kiko tumbuh dalam dunia yang lebih aman, bukan dunia yang dikendalikan oleh ancaman. Detektif Binsar memasang sarung tangan karet. Kita ke gudang dulu, katanya. Tapi kita pulang ke sini untuk memastikan kalian aman setelahnya. Ibu Siwi menaruh tangannya di bahuku. Jangan biarkan ini memecahmu, Alma. Kita akan jalani ini bersama. Aku memegang buku harian ayahku di tangan, merasakan kertas itu seperti penopang. Di sana, di balik tinta kuno dan kata-kata yang tersimpan, ada jawaban, namun mungkin juga ada perangkap. Pilihan harus dibuat. Aku menelan ludah, dan kutatap Kiko satu kali lagi, memastikan dia masih terlelap, aman di pangkuanku. Di luar, malam menggulung, dan di jalan yang berjarak beberapa kilometer, van hitam mungkin sedang berhenti di sebuah gudang. Mungkin mereka sedang menunggu. Mungkin mereka tahu kami menonton. Mungkin pilihan yang diucapkan barusan adalah bagian dari rencana yang lebih kejam. Tapi aku tidak akan memilih untuk kalah tanpa berusaha. Aku tidak akan memilih rasa takut menjadi penentu nasib kami. Telepon berdering lagi. Kali ini, suara di seberang adalah nomor yang tidak kukenal. Robotik, cepat, lalu memutus. Pesan yang kemudian tersisa di kotak masukku membuat seluruh ruangan merunduk. Sebuah foto rumah kami diambil dari sudut yang tidak mungkin. Di sana, di pojok foto, ada bayangan topeng hitam. Sebuah catatan digital menyertai foto itu. Kau harus memilih. Aku menutup mata. Kata-kata itu kembali, menggerogoti. Mereka ingin kami memilih. Mereka ingin kami takut. Dan yang terburuk, mereka sudah terlalu dekat. Aku menatap buku harian ayahku sekali lebih, membuka halaman sembarang.
Terdapat satu baris yang tertulis tangan ayahku, tegas. Ketika pilihan dipaksakan, kebenaran harus menjadi senjata. Aku menelan. Mungkin inilah saatnya membuat pilihan sendiri, bukan yang dipaksa oleh bayangan dengan topeng. Namun, sebelum aku dapat menarik napas dan melangkah lebih jauh, ponsel Ibu Siwi berbunyi. Dia mendengarkan, lalu wajahnya berubah pucat. Detektif Binsar mendapat tanda dari rekan di lapangan. Mereka menemukan sesuatu di gudang, tapi ada yang berbeda. Dia berhenti sejenak menatap kami semua. Mereka menemukan jejak yang terkait Rendra. Semuanya menjadi hening. Ada bunyi jam dinding yang berdetak keras. Aku merasa seperti berdiri di tebing, menunggu orang lain menyingkap tirai dan menjatuhkan kebenaran padaku. Namun, aku juga melihat Kiko yang terbangun pelan, mata masih berembun. Ia menatapku dengan pertanyaan yang belum layak ia tanggung. Aku menarik napas panjang, menimbang semua keping. Di luar, kota tetap tak peduli. Di sini, di ruang kecil ini, hidup kami terjerat dalam keputusan yang belum jelas. Satu hal yang ku ketahui, ketika pilihan dipaksakan pada keluargaku, aku akan memilih untuk bertahan. Aku akan memilih siapa yang hidup. Detektif Binsar menutup ponselnya dan menatapku lama, seperti menimbang apakah kata-kata yang akan ia ucapkan selanjutnya akan meredakan atau malah memperparah. Mereka menemukan van itu, dekat gudang tua di pinggiran kota. Ada bekas bungkus, sisa bahan bakar, sarung tangan, dan topeng. Dan ada sidik jari yang pernah kita temukan di sebuah tanda terima. Suaranya datar, profesional, tapi aku bisa mendengar denyutnya sendiri di telinga. Rasa mual datang lagi, tapi aku mengupilnya. Kami ikut ke lokasi. Di jalan, Ibu Siwi menggenggam tanganku. Tidak berbicara banyak, bahkan caranya mengemudi kini terasa seperti perintah. Kiko di belakang masih memegang kameranya. Matanya besar dan encer. Ia menatap ke jendela seperti anak yang baru menyadari dunia memiliki sisi gelap. Gudang itu remang, pintunya hanya tertutup sebagian, papan kayu bergeser pelan ketika kami melintas. Di dalam, bau bensin menempel pada lantai seperti noda yang tak ingin hilang. Detektif Binsar memasang garis pembatas, anggota timnya mengambil gambar, mengumpulkan sampel. Ada jejak kasar setitik jelaga pada satu sudut, ada bekas pembakaran kecil di palet bekas, beberapa sarung tangan karet, dan yang membuat lututku lemas, potongan kain hitam yang cocok dengan penutup wajah yang kulihat di rekaman Kiko. Seorang tokoh yang aku tak pernah bayangkan akan muncul di daftar tersangka dibawa keluar dengan tangan terborgol. Ia tidak seperti yang kubayangkan. Bukan laki-laki besar bertato, bukan wajah asing yang menakutkan dari film. Ia kecil, kurus, dengan mata yang tak mau memandang. Rambutnya pendek, jenggot tipis, dan ada noda minyak di ujung jarinya. Detektif Binsar mengatupkan namanya dengan suara yang seperti menusuk. Dodi. Dodi. Nama itu menghantamku seperti pukulan. Dodi adalah pria yang selama ini aku lihat sesekali di perkarangan rumah. Membawa kotak, menata pot, membantu mengangkat furnitur ketika Rendra sibuk. Dia pernah mengantar paket kecil untuk kami. Kami selalu memberi secangkir teh dan sedikit roti. Ia bukan orang asing yang biasa kulihat di berita. Ia orang yang pernah mengetuk pintu kami untuk meminta sedikit upah. Aku bahkan pernah meminjamkan payung padanya saat hujan deras. Aku tak menyangka ia akan ada di balik penutup wajah itu. Detektif Binsar menatapku, lalu menunduk pada Dodi. Sang pria tidak protes ketika namanya disebut di luar. Di ruang mobil polisi, ia bicara. Suaranya getar ketika ia mulai mengungkapkan. Ada unsur penyesalan, ada unsur takut. Mereka bayar banyak, katanya pada akhirnya. Kata-katanya terseret. Awalnya saya pikir itu hanya intimidasi. Mereka bilang ini untuk menyelesaikan masalah, untuk membuat tekanan, bukan untuk membunuh. Saya yang bilang, apa kita pilih? Mereka menyuruh saya untuk berteriak begitulah, untuk bikin takut. Itu semua ide mereka. Mereka bilang supaya mereka dapat dokumen itu tanpa ribut.
Kalimat-kalimat itu seperti menabur bensin pada bara yang selama ini kusimpan rapat. Aku menatap Ibu Siwi, matanya menajam. "Siapa mereka? Siapa yang menyuruhmu?" tanyanya. Dodi menoleh, menatap lurus padaku sekejap. Ada sesuatu pada matanya, sebuah pengakuan kecil yang lebih besar dari penyesalannya. Rendra bilang ada yang harus kusiapkan. Dia bilang dokumen itu mengancam usahanya. Dia bilang kalau tak ada cara lain. Kata-katanya tidak sepenuhnya runtuh ke arah pengakuan yang mulus, tapi garisnya jelas. Ada jembatan antara Rendra dan kelompok itu. Aku merasakan percampuran, pengkhianatan, kemarahan, dan anehnya kelegaan. Kelegaan karena bagian dari teka-teki kini menjadi lebih nyata. Jika Rendra ada di ujung tali ini, segala tanda-tanda yang selama ini kusangka kebetulan berubah menjadi jalur yang bisa diikuti. Polisi menahan Dodi untuk menunggu proses hukum selanjutnya. Detektif Binsar memberitahu kami bahwa mereka akan memeriksa teleponnya, data transfer, dan pesan-pesan yang mungkin mengarah pada orang yang memerintah. Semoga, pikirku, semua itu akan membuka serpihan kebenaran yang selama ini diselimuti kabut. Kembali ke apartemen Ibu Siwi, kami menyusun rencana. Tidak ada tindakan gegabah, itu nasihat Detektif Binsar, tetapi ada gerak kooperatif. Ibu Siwi bekerja cepat. Ia menyiapkan salinan surat kuasa palsu yang tampak meyakinkan, meminta bantuan Pak Darmawan untuk membuat panggilan yang meyakinkan kepada Rendra, dan meminta Detektif Binsar menempatkan petugas berpakaian sipil di sekitar bank untuk berjaga. Rencana itu sederhana dalam kelogisannya. Memancing Rendra ke salah satu kotak simpan yang berada di ruang berangkas Bank Mandiri Kota Tua, di mana, dengan izin manajer, mereka bisa memastikan bahwa dokumen tak akan bisa lenyap tanpa saksi. Aku tidak ingin menangkapnya dengan cara yang mempermalukan keluarga di depan umum, kata Ibu Siwi pada suatu malam. Tapi kita juga tidak bisa membiarkannya melarikan diri. Kita perlu bukti kuat, yang tak bisa dibantah di pengadilan. Aku mengangguk, jam demi jam membentuk pola ritual, menata bukti, menyiapkan pertanyaan, mengawasi pesan Rendra lewat jalur yang legal. Di sisi lain, Kiko menjadi pusat perhatian yang lembut. Ia diberi tugas kecil oleh Detektif Binsar, tetap di ruangan aman, jangan tunjukkan emosional berlebih, dan hanya ketika saatnya tiba, ia akan duduk di sisi ibu. Tetapi siapa yang bisa meminta anak 7 tahun untuk tidak merasakan? Wajahnya yang kecil menampakkan campuran takut dan keingintahuan. Aku mengelus rambutnya, berharap bahwa kehangatan itu cukup. Beberapa hari berlalu dengan ketegangan yang hampir tak terlihat berubah. Kami hidup di antara rapat, panggilan telepon, dan mimpi buruk kecil yang tiba-tiba menghantui malam. Lalu, pada pagi yang berawan, panggilan itu datang. Pak Darmawan di ujung sana, nada suaranya biasa, tetapi gembok kecil di suaranya sudah terangkat, sebuah pemberitahuan. Seorang laki-laki datang meminta akses pada safety deposit box nomor 214, katanya. Ia tunjukkan surat kuasa yang tampak sah. Kami meminta verifikasi. Ia meminta agar proses dipercepat hari ini karena urusan mendesak. Ibu Siwi menata napas. Detektif Binsar menatap jam. Kita mulai sekarang, ia bilang. Kami tiba di bank dengan peran yang sudah ditetapkan. Aku dan Kiko duduk di ruang tunggu dekat brankas, menyamar sebagai nasabah biasa. Aku dengan jaket panjang, Kiko dengan topi kecil yang menutupi sebagian wajahnya. Di balik kaca, Pak Darmawan memberi tanda halus. Pria itu telah datang. Dari memorinya, aku melihat sosok yang biasa kulihat di rapat-rapat bisnis Rendra. Pakaian rapi, langkah mantap, dan wajah yang tampak stres tapi terkontrol. Itu Rendra. Mendekatnya Rendra ke bilik brankas terasa seperti adegan yang telah lama kutunggu dan kutakuti sekaligus. Ia datang dengan kunci yang tampak seperti kunci kotak simpan yang biasa, dengan surat kuasa yang disodorkan. Ahli strategi tampaknya telah menata agar surat itu tampak sah. Ia berbicara dengan tenang pada petugas, tanpa sadar bahwa sebuah jaringan kecil profesional dan hati-hati sedang menutup lingkar di sekelilingnya. Apa yang Anda inginkan dari kotak ini, Pak? Tanya petugas bank dengan nada resmi. Rendra menjawab singkat. Suaranya kering. Mengambil dokumen pribadi saya. Saya tidak ingin hal ini menjadi masalah publik. Petugas itu memintanya menunggu beberapa saat,
Mereka memang harus menjalankan prosedur, kata laporannya. Tetapi di belakang pintu logam, ada detektif Binsar yang tersenyum tipis. Senyum seorang yang menunggu lawan untuk masuk perangkap. Ketika kunci itu dimasukkan dan pintu brankas kecil di balik logam tersembul, sebuah bau asing, sedikit arang, sedikit jelaga, menguar ke udara. Seperti peringatan akan sesuatu yang terbakar lalu dipadamkan. Di dalam kotak itu ada amplop kulit yang hitam noda, selembar kertas yang terbakar di ujungnya, dan sebuah bungkus plastik kecil. Ternyata mereka telah mengantisipasi kemungkinan Rendra akan mencoba memindahkan atau merusak bukti. Maka amplop itu ditempatkan pada sebuah wadah tahan api di dalam kotak tersebut. Dan itu menahan sebagian kerusakan, sehingga kata-kata di kertas masih bisa dibaca. Petugas perlahan mengangkat amplop itu dan membuka isinya di depan kami semua. Mata-mataku terpaku pada lembar demi lembar. Ada foto-foto, ada dokumen keuangan, dan di ujungnya sebuah buku kecil yang hitam, bernoda, berbau asap, buku harian. Ia tampak seperti brankas kecil yang kini menjadi pintu pada semua pertanyaan. Tangan yang bergetar menyodorkan buku itu kepada detektif Binsar. "Inilah yang Anda cari?" Tanya detektif Binsar pada Rendra, tanpa marah, hanya penuh kewenangan. Rendra menelan, matanya tidak lagi sejernih saat di terminal. Ia menggerakkan bibirnya, ingin menjelaskan, tetapi kata-kata itu tersedak. Ibu Siwi berdiri, lalu berjalan perlahan menuju brankas kecil. Ia membuka buku harian itu, di dalamnya catatan yang tak teratur, kalimat-kalimat tentang hutang, tentang pertemuan, tentang janji-janji yang tidak terpenuhi. Ada satu halaman yang membuat seluruh ruangan terdiam. Tulisan tangan itu jelas, nama-nama, jumlah, dan sebuah catatan singkat. Tekankan tekanan, buat mereka memilih. Seolah baru lahir, sebuah momen beku muncul. Di layar kecil yang disiapkan detektif Binsar, rekaman Kiko diputar. Kamera mainan yang tampak remeh itu menyalakan suaranya kecil, dan suara kecil Kiko terdengar. "Ayah pergi, Ibu." Lalu, di tengah suara-suara samar, langkah kaki, tawa, muncul suara berat yang sudah kami dengar berkali-kali melalui putar ulang dan setiap kali menahan nafas. "Kau harus memilih siapa yang hidup." Kata-kata itu memenuhi udara bank kecil itu. Mereka menggema di antara rak brankas logam. Aku menatap Rendra lama. Di wajahnya ada kombinasi antara kemarahan, panik, dan sesuatu yang lebih gelap. Kesadaran bahwa permainan yang ia kendalikan kini menjadi jaring yang menjerat. Salah satu petugas di ruang itu memberi tanda. 2 polisi berpakaian sipil yang duduk tidak jauh segera mendekat. Satu menyentuh bahu Rendra, halus namun tegas. "Pak Rendra, kami harus meminta Anda untuk ikut dengan kami," kata detektif Binsar. Suara itu tidak memohon. Ia memberi perintah yang berakar pada bukti. Rendra tidak melawan. Di matanya ada kilatan yang tak kubisa baca, penyesalan atau kebencian. Saat mereka mengiringnya keluar, ia sempat menjatuhkan satu kata yang bahkan membuat darahku memanas. "Kalian tidak mengerti." Di ruang tunggu, Kiko menatapku. Ada pertanyaan anak di matanya. Kenapa ayah pergi? Mengapa semua orang tampak marah? Aku menariknya ke pangkuan, memeluknya erat. "Kau berani, Nak." Aku berbisik pelan. "Kau sangat berani." Begitu cerita di bank itu menyebar, efeknya cepat. Media yang ditahan diam oleh kecurigaan kini mencari celah. Teman-teman kami menatap penuh pertanyaan, dan keluarga Rendra runtuh di beberapa sudut kota. Tetapi untuk pertama kalinya sejak semuanya bermula, aku merasakan seberkas lega. Kebenaran mulai disusun sedemikian rupa sehingga tidak mudah diruntuhkan. Proses hukum berjalan. Itu tidak instan. Kami melewati pemeriksaan saksi, pemeriksaan forensik digital, dan audit rekaman. Dodi memberikan kesaksian, mengakui perannya, dan siapa yang memerintahkan. Pesan-pesan yang ditemukan di telepon Dodi mengikatnya pada beberapa akun yang terkait dengan Rendra. Buku harian itu memberikan garis besar motif, dan sejumlah nama yang menunjukkan adanya tekanan keuangan yang parah. Rekaman Kiko, meskipun kecil dan tidak sempurna, menjadi kunci psikologis yang tak terelakkan. Siapa yang berani mengucapkan kata memilih dan menaruh beban itu pada keluarga kita?
Di persidangan, saksi demi saksi naik ke hadapan. Beberapa adalah rekan bisnis yang bersaksi tentang hutang dan ancaman, beberapa adalah karyawan bank yang menceritakan bagaimana Rendra terkadang terlalu mendesak, dan ada pula Dodi yang menangis memberi pengakuan di depan hakim, tentang bagaimana ia disuruh menakut-nakuti, tentang bagaimana ia menyesal. Kiko, dengan hati-hati dan perlindungan, memberi kesaksian singkat yang difasilitasi oleh psikolog yang disetujui pengadilan. Ia mengatakan hanya fakta sederhana. Ia melihat dua pria masuk, ia menemukan bau bensin, dan mainannya merekam suara. Tidak ada eksploitasi. Itu cukup. Putusan tidak datang dalam semalam. Ada malam-malam panjang di mana aku duduk di ruang tunggu pengadilan, memegang tangan Kiko, memikirkan nasib yang mungkin ia bawa di masa depan. Aku teringat kata-kata ayahku yang tertulis di harian. Ketika pilihan dipaksakan, kebenaran harus menjadi senjata. Aku berpegang pada itu. Kebenaran menjadi medan perang yang menuntut kesabaran. Akhirnya, hakim memeriksa bukti. Bukannya sekadar emosi, tetapi bukti nyata. Dokumen, rekaman, dan pengakuan. Rendra dijatuhi hukuman atas beberapa dakwaan. Menyuruh intimidasi berat, keterlibatan dalam upaya penghilangan bukti, dan beberapa kecurangan finansial yang terkait dengan usahanya. Itu bukan hukuman lengkap yang mungkin layak diberikan untuk rasa hancur yang ia sebabkan, tetapi itu adalah langkah hukum yang jelas. Dia tidak luput dari tanggung jawab. Sementara itu, setelah berbulan-bulan pertarungan administratif dan perencanaan yang teliti, salah satu hal yang ayahku sisipkan dalam wasiat kedua kini terwujud. Sebagian dari aset itu dialihkan untuk tujuan yang tidak diduga oleh siapapun. Bukan untuk kepentingan pribadi Rendra, atau untuk menutup hutang-hutang yang gaduh, melainkan untuk sebuah yayasan kecil yang kami bentuk. Yayasan Tangan yang Melindungi. Nama itu sederhana, tetapi misinya besar. Membantu anak-anak dan perempuan yang menjadi sasaran kekerasan, intimidasi, dan pemerasan, merekayasa pelarian mereka, menyediakan pendampingan hukum, keamanan sementara, dan program pemulihan psikologis. Kiko dan aku memulai yayasan itu dengan hati yang penuh luka, namun juga tekad. Di hari pembukaan yang sederhana, ada beberapa anak dari latar berbeda, survivor yang malu-malu, dan beberapa pengacara yang menaruh waktu mereka tanpa pamrih. Aku berdiri di depan mereka, tanpa gemetar karena kuingat bagaimana malam-malam itu hampir membuatku runtuh. Aku menatap Kiko yang berdiri di sampingku, rambutnya disisir rapi, matanya masih memancarkan keingintahuan. Aku memeluknya ketika lantangku terasa lemah. Ini untuk mereka yang tak mampu memilih, kita berikan pilihan lain, hidup. Mengubah aset itu menjadi sesuatu yang menyelamatkan orang lain adalah proses yang panjang dan tidak selalu mulus. Ada yang mengkritik, ada yang skeptis, tetapi ada juga yang menulis surat-surat harapan. Datang untuk menceritakan bagaimana kehadiran program kecil itu menyelamatkan hidup mereka. Seorang perempuan, mantan korban pemerasan, datang ke kantor dengan mata berkaca-kaca dan berkata, "Kau memberikanku kesempatan untuk bernapas lagi." Kata-kata itu menempel di hati, menjadi bukti bahwa dari kehancuran juga bisa lahir sesuatu yang memulihkan. Dalam kehidupan sehari-hari, bekas luka itu tetap ada. Aku masih terkejut ketika ponselku bergetar dengan pesan dari nomor tak dikenal, atau ketika langkah kaki di lorong membuatku terlonjak. Tetapi ada satu hal yang berubah. Aku tidak lagi memandang takut sebagai akhir. Aku memandangnya sebagai pengingat bahwa tindakan harus diambil, bukti harus dikumpulkan, dan hak harus ditegakkan. Kadang-kadang, di malam yang tenang, Kiko menaruh kameranya di rak kecil di kamarnya. Ia menonton video lama dari saat keluarga kami sedang berlibur. Ia menertawakan dirinya sendiri yang kecil. Aku menatapnya, lalu membuka buku harian ayahku yang kini kusimpan dengan aman. Di sana ada satu catatan lain, sedikit pudar oleh waktu. Jangan biarkan ancaman memilih untukmu. Pilihlah kehidupanmu sendiri. Aku membelai kertas itu seperti menyentuh nasihat terakhir seorang ayah. Ada orang yang bertanya padaku ketika semua itu berlalu, "Apakah kau memaafkannya?" Mereka maksud Rendra. Orang-orang ingin jawaban yang jelas pada klise yang mudah.
tetapi maaf bukan sesuatu yang bisa dikeluarkan seperti dokumen formal. Ia adalah proses, dan untukku, bagian dari proses itu adalah mengambil tanggung jawab atas hidupku kembali. Memilih untuk bergerak, bukan memilih untuk terjebak. Ketika musim semi datang, aku mengajarkan sebuah kelas kecil di yayasan tentang bagaimana menata hidup setelah trauma, aspek legal dasar, dan yang paling penting, bagaimana mempercayai naluri sendiri. Di antara peserta ada seorang ibu muda yang menunduk, takut mengangkat kepala, tetapi suatu hari ia menatapku dan berkata, "Aku juga pernah disuruh memilih. Aku memilih hidup." Kata-kata itu membekas. Suatu sore, aku menemukan Dodi sekali lagi, di pengadilan, memberi kesaksian yang menyesal. Setelah semua itu, ia diproses hukum sesuai perannya. Ia mendapat hukuman, tetapi juga menjalani program rehabilitasi. Beberapa kali ia datang ke program kami, mencoba menebus dengan bekerja membantu perbaikan rumah anggota yayasan yang kehilangan tempat tinggal. Aku menatapnya, bukan untuk mencari penebusan, tetapi untuk mengenali fakta bahwa sebagian dari kita pernah berada di persimpangan yang salah. Dan di suatu malam ketika Kiko tertidur pulas, aku menatap foto keluarga yang terpajang di rak, foto yang terakhir diambil sebelum semuanya hancur. Dalam foto itu, Rendra tersenyum. Kiko berlari kecil, ayahnya tampak seperti pelindung. Aku menutup album itu perlahan dan berbisik, "Kau harus memilih siapa yang hidup." Aku membayangkan suara itu bukan lagi sebagai ancaman yang dipaksakan, melainkan sebagai pengingat yang sengaja ditukarkan menjadi ajakan. Pilih untuk hidup, pilih untuk melindungi, pilih untuk memperbaiki. Ketika semua itu berlalu, aku menyadari sesuatu yang sederhana namun dalam, yang dipaksa memilih bukan hanya kami yang diserang malam itu. Mereka yang menyuruh kami memilih, mereka yang memakai topeng dan membuat ancaman, mereka sendiri adalah contoh kecil dari manusia yang memilih ketamakan, memilih penghancuran untuk keuntungan mereka. Mereka mengambil jalan mudah, bukan membangun. Dalam membalas itu, aku memilih jalan yang berbeda. Membangun sesuatu yang bertahan, yang berguna, yang menyembuhkan. Ada momen yang tak akan kulupakan. Di halaman yayasan, suatu pagi, Kiko memegang tangan seorang anak kecil yang baru datang. Mereka bermain, tertawa, mencoba menyusun menara dari balok kayu. Kiko menoleh padaku dan berbisik tanpa takut, "Ibu, kita baik-baik saja sekarang ya." Suaranya polos, tetapi tegas. Aku mengangguk. "Kita memilih hidup, Nak." Dalam pembelajaran yang pahit itu, aku belajar juga tentang manusia. Tentang bagaimana wajah yang tampak paling tegas bisa menyimpan kepahitan yang menjerat, dan bagaimana keberanian seringkali datang dari hal-hal kecil. Sebuah bisikan di bandara, sebuah rekaman mainan, keputusan seorang ibu untuk tidak pulang. Aku tak pernah mengira bahwa pria bermasker itu adalah Dodi, orang yang pernah aku beri teh. Tetapi hidup memberiku kenyataan bahwa ancaman bisa datang dari tempat yang paling tak terduga. Hari ini, ketika aku memandang ke belakang, aku tidak melihat satu adegan yang menutup cerita kami. Aku melihat proses, dari ketakutan menjadi tindakan, dari tindakan menjadi pembuktian, dari pembuktian menjadi perubahan. WHO pun diberi ruang untuk berubah. Kami membangun sesuatu yang lebih besar dari rumah yang hampir kami kehilangan, sebuah komunitas. Ada satu hal lagi yang kuberitahu anak-anak di kelas pemulihan. Kalimat yang sering kuucap ketika ketegangan muncul. Naluri itu nyata. Bisikannya mungkin kecil, tetapi ia memberi petunjuk. Jangan abaikan itu. Aku memegang kata-kata itu seperti pelita. Kisah kami bukan tentang aib yang dipertontonkan, melainkan tentang bagaimana kebenaran yang lembut, rekaman mainan, sebuah buku harian yang hitam karena jelaga, keberanian seorang anak, dapat menghancurkan tirani kepalsuan. Di ujung semua itu, aku berdiri lebih kuat. Bukan karena aku tidak pernah terluka, tetapi karena aku memilih untuk tidak membiarkan luka itu menentukan sisa hidup kami. Aku menulis ini bukan untuk menuding, melainkan untuk berbagi satu kenyataan. Kadang orang yang kau bantu, yang kau beri minuman hangat di hujan, bisa jadi terjebak dalam kegelapan yang tak kau bayangkan. Namun dari jebakan itu, ada jalan keluar.
Bukan dengan kebencian, melainkan dengan hukum, bukti, dan solidaritas. Kita boleh marah, kita boleh menangis, tetapi pada akhirnya kita harus bertindak. Di suatu malam yang tenang, ketika aku menenangkan Kiko sebelum tidur, ia menarik tanganku dan berkata, "Ibu, apa yang akan kita lakukan kalau ada orang lain yang disuruh memilih seperti kita dulu?" Jawaban yang spontan mengalir dari hatiku. Kita akan bantu mereka memilih hidup. Kita akan tunjukkan bahwa ada pilihan selain takut. Kiko menarik napas kecil, matanya terpejam, lalu tersenyum. Di wajah kecil itu ada keteguhan yang membuatku yakin. Trauma tidak selalu melumpuhkan. Ia bisa menjadi titik awal sebuah kekuatan baru. Aku menutup lampu kamar, menyelimuti Kiko, dan seperti biasa, aku berdoa dalam hati. Bukan kata-kata yang diucapkan pada publik, tetapi doa yang sederhana, agar kita selalu memilih kehidupan. Nah, jika cerita kami menyentuhmu, sebarkanlah. Bukan untuk mencari kemasyhuran, tetapi agar siapapun yang terjebak dalam ancaman tahu, ada jalan keluar. Ada orang yang bersedia membantu. Dan untuk mereka yang sedang mempertimbangkan pilihan, ingatlah, pilihlah hidup.